Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Eh, Ibu mau tanya dulu. Yang di sebelah kiri nih, coba rapatkan tempat duduknya biar semua terfokus ya. Ya Ibu. Oke, untuk itu sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu untuk melancarkan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa Ibu. Ya. Untuk semuanya, mari kita merenungkan kepala dan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak semua perhatikan ya. Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kira-kira siapa-siapa yang belum berkesempatan hadir di hari ini. Sarnawia, Hadir Ibu. Siti, Hadir. Yarni, Hadir. Desi Ratnasari, Hadir. Lilis. Hadir. Ya, semua hadir ya. Ya Berarti Ibu. semua dalam keadaan sehat ini. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini KD yang kita akan bahas yakni pertama 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Pada KD 3.2 yakni menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Ya, di sini KD kita pada 3.1 yakni mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan lisan dan tulisan. Pada 3.2 yakni menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Tentang teks laporan hasil observasi. Dari anak-anak semua ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Mungkin Sarna tahu? Siti? Ada yang tahu teks laporan observasi seperti apa? Tidak tahu Ibu. Ya, teks laporan observasi yakni adalah teks yang menjelaskan
tentang informasi secara umum tentang hasil pengamatan yang fakta. Ya. Jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan tentang informasi secara umum tentang hasil pengamatan yang fakta. Jadi berupa teks hasil observasi ini teks yang menceritakan tentang hasil pengamatan. Hasil pengamatan apa? Hasil pengamatan yang kita amati saat ini. Contohnya kita mengamati sebuah ruangan, mengamati sebuah perpustakaan. Jadi kita mengamati perpustakaan itu seperti apa, di dalam perpustakaan itu ada apa, di dalam perpustakaan kira-kira menggunakan alat apa. Jadi kita mengamati hasil dari mengamati tentang perpustakaan. Jadi kita harus bercerita tentang fakta dari perpustakaan itu. Jadi kita jelaskan tentang perpustakaan itu dengan benar, dengan fakta yang memang kita lihat secara nyata. Jadi contoh di perpustakaan memiliki buku yang banyak, memiliki meja, kursi, dan memiliki jendela dan kursi. Jadi hasil pengamatan yakni hasil yang kita lihat atau kita mengamati sesuatu objek, terus kita tuliskan dengan fakta, yakni kita tulis ya sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita amati gitu. Sudah paham sampai di sini yang tentang teks laporan hasil observasi? Paham, Ibu. Ada yang belum paham? Paham. Ya, kita berlanjut pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kira-kira ada yang tahu ciri-ciri teks laporan observasi ada berapa? Ada yang tahu? Lupa, Ibu. Ya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi terbagi atas 7. Yang pertama yakni bersifat objektif, global, dan universal. Jadi, yang pertama dia bersifat universal. Maksud dari dia bersifat universal yakni dia bersifat umum. Jadi, hasil pengamatan ini dia bersifat umum. Seperti tadi kita mengamati sebuah perpustakaan. Jadi, dia merupakan laporan observasi yang dia bersifat umum tentang perpustakaan. Selanjutnya, ciri yang kedua yakni objektif atau objek tunggal. Ya. Yang dimaksud dengan objek tunggal di sini yakni pembahasan mengenai hasil pengamatan kita yakni tentang satu saja. Seandainya kita mau mengamati tentang perpustakaan atau kita mau mengamati tentang tumbuhan, otomatis kita membahas satu objek saja, objek tunggal, yakni kalau kita membahas tentang tumbuhan, otomatis kita menjelaskan tumbuhan seperti contoh tumbuhan mawar, ya, tumbuhan mawar adalah seperti begini, ciri-cirinya yakni begini. Tapi jangan membahas kalau seandainya judul pengamatan kita tentang tumbuhan mawar, kita membahas tumbuhan melati, itu salah karena yang di sini dijelaskan bahwa yang hasil pengamatan itu merupakan objek tunggal, hanya satu objek yang dikaji yakni tentang tumbuhan mawar. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yakni ditulis secara jelas dan fakta. Nah, di sini sudah jelas bahwa berita atau hasil pengamatan yang kita tulis harus jelas. Contoh kita memaparkan tentang tumbuhan, berarti kita tulis secara jelas. Tumbuhan adalah seperti begini. Ciri-ciri dari tumbuhan mawar seperti begini. Manfaat bunga mawar seperti begini. Jadi kita menjelaskan dengan jelas dan faktanya pun harus jelas. Selanjutnya keempat, kita tulis secara sempurna. Maksud dari kata sempurna di sini, seandainya kita membuat pengamatan
membuat suatu pengamatan nih, kita harus menulisnya secara sempurna. Tidak mungkin kita menulis panggal-panggal atau separuh dari hasil pengamatan kita. Seandainya pengamatannya tentang mengamati sebuah perpustakaan tadi, otomatis kita harus menjelaskan secara terperinci, menjelaskan perpustakaan memiliki apa saja, perpustakaan manfaatnya seperti apa, fungsinya digunakan untuk banyak orang seperti apa. Jadi kita harus memaparkannya secara sempurna, tidak setengah-setengah. Selanjutnya, poin ciri-ciri yang kelima yakni dia merupakan pengamatan terbaru atau pengamatan terkini. Pengamatan terbaru atau terkini. Di sini berarti pengamatan yang kita amati merupakan pengamatan yang baru diamati. Seperti tadi kita mengamati sebuah perpustakaan, mengamati gedung perpustakaan. Jadi kita mengamati itu yang terbaru, bukan kita menjiplak dari orang lain terus kita tulis. Jadi kalau kita mengamati perpustakaan, jangan kita lihat dari hasil tulisannya orang lain. Jadi hasil yang kita turun langsung, kita mengamati perpustakaan, berarti kita harus mengamatinya, pengamatan terbaru dan pengamatan terkini. Jadi kita tulis berdasarkan apa yang kita amati. Contoh, kita mengamati perpustakaan, berarti kita jelaskan perpustakaan adalah seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan ciri-cirinya seperti ini. Jadi dia merupakan pengamatan terbaru dan terkini, bukan diambil dari Google terus kita tulis di blog kita. Jadi kalau pengamatan terbaru ya berarti harus kita pengamatan sendiri, pengamatan yang memang belum pernah dilakukan, atau pengamatan yang kita tidak menjiplak dari orang lain, jadi pengamatan kita sendiri. Selanjutnya, ya, pada poin ke-6 yakni tentang prasangka dan dugaan, tidak mengandung prasangka dan dugaan. Jadi maksudnya di sini hasil pengamatan yang kita amati seperti kita mengamati sebuah perpus, otomatis kita tidak boleh prasangka dan dugaan, kita menulis sesuka-suka kita. Kalau memang kita mengamati tentang perpustakaan yang memiliki jendela 2, pintu 1, otomatis kita harus menulis itu. Perpustakaan ini memiliki jendela 2 dan pintu 1. Tidak boleh kita mengada-ngada atau membuat prasangka. Kita melebih-lebihkan bahwa perpustakaan tersebut memiliki gedung yang sangat mewah. Perpustakaan tersebut memiliki jendela yang sangat bagus. Ternyata sampai ke sana, perpustakaan tersebut tidak memiliki gedung yang mewah. Gedung dari perpustakaan tersebut merupakan gedung yang memang biasa-biasa saja tapi bermanfaat begitu. Jadi kita harus menulis sesuai fakta dan jelas, tidak boleh kita melakukan prasangka dan dugaan. Selanjutnya ciri-ciri yang ke-7 yakni terbagi beberapa kelompok atau subkelas, subkelompok dan kelompok. Itu dia ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yakni universal atau bersifat umum. Yang kedua dia objektif atau objek tunggal, yakni maksudnya jika membahas atau mengamati satu, berarti kita harus mengamati satu objek saja, tidak boleh lebih dari satu objek. Yang ketiga dia jelas dan fakta. Jadi dia berupa tulisan yang jelas dan berisi tentang fakta, tidak boleh mengarang-mengarang. Selanjutnya sempurna, dia tertulis secara sempurna, memaparkan secara jelas tentang perpustakaan itu seperti apa. Selanjutnya yang ciri-ciri yang kelima yakni pengamatan terbaru atau terkini. Kita melakukan pengamatan yang kita teliti atau kita amati. Jadi kalau mengamati suatu perpustakaan, ya berarti kita harus menuliskan tentang perpustakaan tersebut. Selanjutnya pada ciri-ciri yang keenam yakni tidak mengandung prasangka dan dugaan. Otomatis dalam hasil pengamatan tadi kita tidak boleh menetapkan suatu prasangka atau dugaan. Jadi kita tulis sesuai hasil pengamatan yang kita amati. Kalau perpustakaan dia seperti apa, ya kita harus tulis seperti itu. Jangan kita mengada-ngada. Selanjutnya dia terbagi subkelompok dan kelompok. Jadi di sini dalam pengamatan tersebut dia terbagi kelompoknya. Ada bagian umum, ada bagian khusus, dan ada bagian penutup. Jadi inilah ciri-ciri dari teks laporan observasi. Ya, kita berlanjut pada pembelajaran kita selanjutnya, ini tentang struktur teks laporan hasil observasi. Dalam struktur teks laporan observasi terbagi atas 4 struktur. Yang pertama yakni definisi umum,
definisi umum. Yang kedua yakni definisi sebagian. Yang ketiga yakni definisi manfaat. Definisi manfaat. Dan yang keempat yakni penutup. Struktur teks laporan observasi di sini terbagi atas 4. Yang pertama, definisi umum. Di sini maksud dari definisi umum seperti kita mengamati sebuah perpustakaan. Jadi definisi umumnya di sini kita menjelaskan perpustakaan itu seperti apa. Habis itu perpustakaan itu terletak di mana. Jadi kita memaparkan tentang pernyataan umumnya, definisi umum dari perpustakaan seperti itu. Selanjutnya definisi sebagian. Definisi sebagian ini dia berbicara tentang ciri-ciri dari perpustakaan atau ciri-ciri jenis-jenis perpustakaan seperti apa. Dia memaparkan dari bagian terinti dari pengamatan kalian. Seperti kalian kan mengamati sebuah perpus otomatis. Di situ kalian menjelaskan bahwa ciri-ciri dari perpustakaan itu dia gedungnya tinggi, berwarna putih, dia memiliki meja dan kursi yang banyak, memiliki buku-buku yang banyak, dan dia dia memiliki kelebihan buat para pembaca, buat para penggemar membaca bisa menggunakan perpustakaan itu karena layak atau baik digunakan. Selanjutnya, definisi manfaat. Jadi dalam definisi manfaat ini kita menjelaskan manfaat dari perpustakaan. Kita menjelaskan perpustakaan itu bermanfaat untuk apa saja. Perpustakaan ini dia bermanfaat untuk siapa saja. Jadi dalam definisi manfaat ini kita memaparkan manfaat dari hasil pengamatan kita tadi seperti apa. Jadi apa yang kita amati terus kita membuat manfaatnya. Jadi kira-kira apa yang menjadi manfaat dari perpustakaan terus kita paparkan di bawahnya bahwa manfaat dari perpustakaan seperti ini. Selanjutnya penutup. Penutup ini dia menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan kita bahwa perpus dia begini-begini. Perpus memiliki sesuatu yang dapat membantu orang banyak, yang meminat membaca, yang meminat untuk mengetahui banyak pengalaman. Jadi otomatis penutup ini dia bercerita tentang akhir dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan kalian seperti apa, dia memiliki penutup yang menceritakan akhirnya atau menceritakan tentang laporan pengamatannya itu seperti apa. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, dari materi yang pertama tentang pengertian teks laporan observasi, yang selanjutnya ciri-ciri teks laporan observasi, dan yang terakhir yakni struktur teks laporan observasi. Semua sudah paham? Paham, Ibu. Oke. Sampai di sini Ibu akan berikan satu tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Bisa? Bisa, Ibu. Ya, tugas untuk anak-anak semua yakni membuat satu contoh teks laporan observasi yakni yang menggunakan 4 struktur ini. Jadi teman-teman, adik-adik semua membuat satu contoh teks laporan observasi berdasarkan 4 struktur ini. Jadi ada definisi umumnya, ada definisi sebagian, ada definisi manfaat, dan ada penutup. Jadi buat satu contoh teks laporan hasil observasi. Terserah adik-adik mau mengamati apa, contoh mengamati buah, mengamati tumbuhan, mengamati rumah, atau mengamati apa saja terserah. Yang penting dibuat jadi teks laporan observasi berdasarkan 4 struktur yang ada ini, seperti definisi umum, definisi sebagian, definisi manfaat, dan penutup. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Jadi mungkin materi kita cukup sampai di sini saja. Ibu akan mengakhiri dengan membaca doa. Untuk itu kepada anak-anak semua harap fokus, merenungkan kepala, dan kita berdoa sama-sama. Untuk itu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Mungkin materi kita cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.